yang jawaban salamnya agak keras, semoga hutang-hutangnya cepat lunas. Yang tidak jawab salam agak seret lunas hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang kami hormati keluarga besar dari mempelai Mbak Aminah sekeluarga, dan juga mempelai dari Mas Nanang dari Purworejo, Jawa Tengah, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada pengurus pondok pesantren Darul Quran Imam Syafi'i yang hari ini juga ikut menghadiri acara ini, Bapak Insinyur Sejid dan juga Bapak Haji Parjo yang datang jam 12 malam tadi, dan yang tercinta yang selama saya bisa ceramah di 2002 sampai sekarang, baru sekarang manusia yang sangat saya cintai bisa mendengarkan ceramah saya, yaitu ibunda saya sempat hadir pada hari ini, yaitu Ibu Sum, yang ikut juga ingin menyaksikan pernikahan Mbak Aminah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kultum karena nanti setelah sholat duhur kami dan pengurus akan pamit karena masih ada acara yang segera diselesaikan di Yogyakarta. Jadi perkenalkan Bapak Ibu, saya dulu diutus sekolah di pendidikan ulama Tarjeh oleh pengurus PCM, masih ada almarhum Pak Ghazali, sekarang masih Pak Sahoto ada. Kemudian alhamdulillah 99 saya diutus di Yogyakarta, lulus tahun 2000. Alhamdulillah kemudian kecantol Gadis Gadingan Wates Kulon Progo. Kemudian singkat cerita mengasuh panti. Kemudian Pak Sawoto sempat mengantar tiga lulusan SMP putri dari Panarukan Situbondo, salah satunya Mbak Aminah. Maka kemudian kita sekolahkan, lulus Mbak Aminah SMA, yang dua orang ini kabur melarikan diri, dan ternyata setelah 3 bulan setelah itu menikah. Jadi tidak sempat selesai SMA-nya, nggak kerasan pulang ke Panarukan. Alhamdulillah berkat doanya ibundanya, doanya bapaknya, para gurunya, Mbak Aminah terus ikut saya. Selesai SMA kita kuliahkan di Wade di pendidikan Islam, selesai sampai 4 tahun. Kemudian ngabdi di pondok pesantren yang kami asuh, di pondok pesantren Darul Quran Imam Syafi'i. Alhamdulillah qadarullah mendapat Mas Nanang. Andai kata kemarin kabur juga mungkin gak ketemu calon suaminya. Jadi Mbak Aminah ini, ibu-ibu, bapak, dapat ilmu, dapat jodoh double. Dan saya ikut senang karena selama saya ngasuh beberapa santri saya, sebelum Mbak Aminah ada Pak Rosa juga dari Kilensari, kita mondokkan, kita kuliahkan gratis. Kemudian dapat juga jodoh Ustadz Riki dari Yogyakarta. Jadi kemarin sudah nikah, kemudian sekarang Mbak Aminah, dan nanti ada adiknya Mbak Ulfi. Mohon didoakan, Mbak Ulfi sudah hafalannya 13 juz. Kemarin janji ke saya, kamu kalau ikut pulang, karena santri semua nggak boleh pulang masa corona walaupun ada pernikahan,
Syaratnya boleh pulang ikut mobil saya. Satu syaratnya apa Ustaz? Pertama, nggak usah bayar, gratis. Apalagi selesaikan sampai 15 juz dalam waktu 2 bulan. Sanggup? Sanggup Ustaz, insyaallah. Karena sudah sampai 13 juz. Oleh karena itu nanti setelah duhur mohon diantar Mbak Ulfi, Ibu, rumah kami karena persiapan akan berangkat, ya. Mungkin sholat duduk, mungkin jam 1 jam 2 kita persiapan berangkat. Jika tidak ikut nanti libur Idul Fitri, tidak ada liburan. Baik, kemudian Mbak Amina, Mas Nanang, tujuan nikah itu dalam surat Ar-Rum ayat 21 adalah litaskunu, untuk meraih ketenangan. Siapa saja yang menikah, yang sudah lama atau yang baru, tujuannya untuk litaskunu, agar tenang hidup kita. Maka kalau orang berkeluarga tidak tenang, ada yang salah di dalam berkeluarganya. Untuk menguatkan ketenangan berkeluarga itu syaratnya 2, mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu fisik, Ibu. Mawaddah itu fisik. Adapun rahmah itu kasih sayang. Maka fisik, kalau orang nikah cuma fisik, sebentar lagi akan tua, akan kecewa. Tetapi ketika ada rahmah, dia akan sayang sampai tuanya. Maka harus dikuatkan terus rahmatnya, mawaddah wa rahmahnya. Ada 5 pesan untuk Mas Nanang selaku 6 selaku suami. Kewajibanmu kepada istrinya, 1, mencari nafkah. Maka kalau ada suami tidak mencari nafkah, dia dosa. Maka kalau ada suami memperkerjakan istrinya, dia dosa. Tugasnya suami adalah mencari nafkah untuk istrinya, karena mencari nafkah termasuk bagian dari ibadah. Jangan sampai ada kasus suami ngomong anak, istri kerja di Malaysia, pulang-pulang bawa anak. Jadi oleh karena itu tugasnya suami kalau paham Islam mencari nafkah. Kemudian yang kedua adalah membelikan baju. Ibu-ibu yang sudah lama nikah itu kalau beli baju dibelikan suami apa beli sendiri? Beli sendiri atau diantar suami? Tuntut suaminya. Tak salimnya. Dibelikan tiap bulan apa 1 tahun sekali? Innalillah. Musibah suami. Insya Allah kalau Mas Nanang tiap bulan itu. Tidak cocok di Situbondo, di Kartini, beli nanti di Yogyakarta. Jadi yang ketiga tugasnya adalah memberikan rumah. Apakah rumah sendiri atau kontrak, itu tugasnya para suami, bukan tugasnya istri. Andai kata istri punya pekerjaan, punya rumah, alhamdulillah, karunia kepada suami. Yang keempat, Mas Nanang, tugasmu adalah memberi pendidikan pada istrinya. Mbak Amin ini sudah mondok hampir 7 tahun. Tentu ilmu-ilmu keagamaan sudah lumayan hafalannya, tinggal nitip hafalannya, ikut murojaah hafalan, jangan sampai hilang hafalannya, ikut dijaga hafalannya, terus diskusi tentang, diajak ke pengajian majelis taklim, ke pemuda, pengajian pemuda, sehingga kemudian menjadi penguat di dalam keluarganya. Kemudian perhatian, perhatian suami kepada istrinya. Rata-rata istri kalau tidak diperhatikan suaminya, biasanya diperhatikan oleh tetangganya. Maka perhatian suami penting kepada istri. Yang terakhir, Mas Nanang, tugasmu adalah berbakti kepada orang tuamu sendiri dan berabar tuamu. Mereka sudah menjadi kedua orang tua yang wajib engkau berbakti. Bahkan ditekankan oleh para ulama, siapa saja bapak-bapak yang hadir yang sudah nikah pada hari ini, andai kata engkau sudah punya anak, punya cucu, kewajibanmu mengabdinya pada bukan istrimu, tetapi kepada bapak dan ibumu, baru kepada istrimu. Untuk para suami, jangan sampai dikalahkan kepentingan mereka, karena berbakti sepenuhnya kepada bapak ibunya,
akan berdampak lahirnya anak-anak yang soleh, yang patuh terhadap anak-anak keturunannya. Barang siapa ya suaminya jahat pada bapak ibunya, maka anak-anaknya juga jahat nanti ketika tuanya kepada bapak ibunya. Kemudian untuk Mbak Aminah 3, tugasmu untuk suamimu. 1, ketika suamimu pulang, bagaimana pandangan mata suaminya menyenangkan. Jangan sampai suami melihat engkau tambah mumet kepalanya. Dandan yang rapi, tidak hanya hari ini engkau cantik, setiap suami pulang pakailah baju kerudung dilepas, pakai you can see, cantik-cantiknya sambut. Banyak para perempuan salah menyambut suami, datang dari mana kok telat, tapi sambutlah, berubah menyambut suami itu apa? Mas, butuh minum susu, teh, kopi, dilayani. Mau masak apa? Jadi ini sambutan wanita soleh. Perhatikan penampilanmu di dalam suamimu. Jangan sampai baju dastermu ikut tidur bersama suamimu. Baju daster itu di dapur saja, engkau harus harum. Beda dengan pengantin lama, biasanya kapak. Penampilan itu harus dibarengi dengan cantiknya akhlak. Secantik apapun istri, kalau kemudian akhlaknya buruk pada suami, maka cantiknya hilang. Maka jaga bagaimana suami melihat engkau di rumah menyenangkan. Yang kedua adalah taatmu kepada suami. Setelah engkau dinikahkan tadi, engkau sudah kewajibanmu berbakti bukan kepada orang tuamu, engkau sudah berbakti kepada suamimu, orang tuanya yang nomor 2. Oleh karena itu kebanyakan para istri masuk neraka jahanam karena tidak taat pada suaminya. Kalau orang Jawa suka ngeyel, kalau bahasa Maduranya apa ibu? Tengkal, menantang. Patuh pada suami selama kemudian hal-hal yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Kemudian yang terakhir, tugasnya Mbak Aminah kepada suaminya adalah menjaga kehormatan dirinya. Ketika tidak ada suami di rumahnya, tidak boleh menerima teman sekuliahnya apapun, siapapun dia, kecuali ada suaminya, dan menjaga harta istri suaminya. Dan yang terakhir, tugasmu juga berbakti kepada mertuamu dan juga ibu. Maka kalau itu engkau lakukan, insya Allah pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah, keberkahan akan engkau terus raih ya, untuk kemudian sampai kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Dan jangan lupakan nanti untuk terus silaturahim, jangan sampai putus dengan pondok pesantren, karena beberapa alumni yang kita didik jarang ya, rutinkan. Jadi walaupun tidak harus nyumbang ke pondok, tapi datang, jadi ikut kegiatan pengajian tiap bulan sekali ya, ajak berdua. Jadi contoh yang baik Mas Nanang untuk ikut menyambung silaturahim dengan pondok pesantren Darul Qur'an Imam Syafi'i. Tapi saya kira demikian Bapak Ibu, kultum singkat tausiah untuk mempelai berdua. Mari kita berdoa kepada mempelai berdua, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan keluarga yang tidak hanya bahagia di dunia tetapi juga bahagia di akhirat, dan suatu saat Allah karuniakan anak-anak yang hafidh-hafidhah yang melebihi dari bapak ibunya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali qadri sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وقراءة القرآن وحاجاتنا يا الله بهذا البرنامج يا الله بهذه الوليمة البركة يا الله نأمل النجاة في الدنيا في الآخرة يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa saya sampaikan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.